Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Safina Marcanti dengan NIM 23060028 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di mata kuliah Statistika lanjutan ini, saya akan membahas tentang bab 12, yaitu teori pendugaan statistik. Dalam bab kali ini, kita akan membahas beberapa subbab. Yang pertama, pengertian teori dan kegunaan pendugaan. Yang kedua, pendugaan titik parameter. Yang ketiga, pendugaan interval. Yang keempat, kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel. Yang kelima, menyusun interval keyakinan. Yang keenam, interval keyakinan rata-rata dan proporsi. Yang ketujuh, interval keyakinan selisih rata-rata proporsi, dan yang terakhir memilih ukuran sampel. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh nyata dalam pendugaan statistik. Bursa Efek Indonesia menerbitkan publikasi IDX Statistik 2013. Bursa Efek Indonesia menerbitkan publikasi IDX Statistik 2013 yang menyajikan kinerja perusahaan-perusahaan atau emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam publikasi tersebut, dari 488 emiten yang melaporkan kinerja, terdapat 82% emiten yang memperoleh keuntungan pada Januari sampai September 2013 dan 18% emiten mengalami kerugian secara keseluruhan komprehensif. Total laba emiten sebesar 181,8 triliun, rata-rata keuntungannya sebesar 373 miliar. Laba komprehensif tersebut mayoritas atau 34% berasal dari sektor keuangan, terutama perbankan. Kontribusi terbesar kedua adalah infrastruktur dan manufaktur, masing-masing memiliki 13%. Kemudian, properti, perdagangan, dan aneka industri masing-masing memiliki 10%. Dengan asumsi bahwa pada kuartal keempat 2013, kinerja keuangan emiten mengalami tren yang sama dibandingkan triwulan ketiga. Laba komprehensif dari emiten di BEI sepanjang 2013 bisa mencapai sekitar 242 triliun. Pada kasus ini, prediksi laba komprehensif emiten sepanjang tahun 2013 diduga berdasarkan data laba komprehensif 3 kuartal sebelumnya. Jadi, bagaimana nih cara menduga hasil dari sampel untuk populasi? Dan bagaimana interval keyakinan dari hasil tersebut? Cara pendugaan dan interval keyakinan dari hasil pendugaan adalah sangat penting untuk melihat apakah sampel tersebut mewakili masyarakat atau populasi yang diwakilinya. Jadi di bab kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pendugaan statistik tersebut. Jadi yang pertama yang kita akan bahas di sini adalah pendugaan tunggal sebagai fungsi unsur populasi. Jadi pendugaan adalah suatu proses yang menggunakan statistik sampel untuk menduga parameter yang tidak diketahui. Suatu penggunaan titik atau point estimator adalah pendugaan yang terdiri atas satu nilai saja yang digunakan untuk menduga parameter. Contohnya, presentasi yang menyatakan bahwa 62% masyarakat tidak tertarik untuk membeli mobil murah sama dengan 0,62 sebagai penduga dari P. Nilai tukar rupiah pada triwulan 1 2014 rata-rata berada pada level 11.779 per US dollar sebagai penduga P. Ingat bahwa P dan X adalah penduga. Jadi pendugaan titik adalah suatu nilai atau suatu titik yang digunakan untuk menduga suatu parameter populasi.
Pendugaan tunggal, baik nilai tengah maupun standar deviasi atau SD, merupakan fungsi dari nilai observasi atau data yang berasal dari sampel dengan N elemen unsur atau anggota. Jadi yang bisa kita lihat pada PowerPoint, pendugaan tunggal sebagai fungsi unsur populasi dapat dinyatakan sebagai berikut. X bar atau XD sama dengan F dalam kurung X1, kemudian X2, titik kemudian sampai Xn, di mana X bar sama dengan 1 per N sigma X sama dengan 1 per N dalam kurung X1 ditambah X2 ditambah sampai Xn. Sedangkan standar deviasinya bisa dinyatakan sebagai S2 atau standar deviasi sama dengan 1 per N dikurang 1 sigma X1 dikurang X bar dalam kurung kuadrat sama dengan 1 per N dikurang 1 dalam kurung bisa dinyatakan X1 dikurang X bar kuadrat ditambah X2 dikurang X bar kuadrat, kemudian sampai Xn dikurang X bar kuadrat. Misalnya, ada 3 pengguna pendugaan untuk X bar, yaitu X bar 1, kemudian X bar 2, dan X bar 3. Maka, estimasi yang paling baik adalah pendugaan yang mendekati nilai X bar. Dengan demikian, nilai pendugaan X bar 2 relatif baik dibandingkan dengan pendugaan X bar 1 dan X bar 2. X bar di sini adalah rata-rata. Kemudian, kita akan membahas tentang sifat-sifat pendugaan. Pendugaan yang baik adalah pendugaan yang mendekati nilai parameter sebenarnya. Apa aja sih ciri-ciri pendugaan yang baik? Ciri-ciri pendugaan yang baik yaitu tidak bias, kemudian efisien, dan konsisten. Pendugaan titik dikatakan tidak bias atau unbiased estimator jika di dalam sampel random berasal dari populasi rata-rata atau nilai harapan yang bisa disebut dengan expected value dari statistik sampel sama dengan parameter populasi, atau dapat dilambangkan sebagai E dalam kurung X bar. Berikut gambar yang menunjukkan pendugaan yang bias dan tidak bias. Pada gambar terdapat gambar A yang memiliki pendugaan yang bersifat tidak bias. Kemudian ada di sebelah kanan yaitu gambar B, yaitu pendugaan yang bersifat bias. Jadi kalau pendugaannya bersifat tidak bias itu dia X barnya sama dengan segaris, tapi kalau pendugaannya bersifat bias dia nggak satu garis, seperti itu. Kemudian bisa kita lihat pada gambar A menunjukkan pendugaan bersifat tidak bias karena nilai harapan sama dengan nilai parameter. Sedangkan gambar B menunjukkan pendugaan yang bias karena nilai harapan tidak sama dengan nilai parameter. Jadi, apabila nilai dugaan semakin mendekati nilai parameter, maka dugaan akan semakin baik. Masuk ke sifat yang kedua yaitu efisien. Efisien di sini pendugaan yang efisien atau efficient estimator adalah pendugaan yang tidak bias dan mempunyai varians yang paling kecil XS kuadrat dari pendugaan-pendugaan lain. Kalau ada 2 pendugaan yang tidak bias, misalkan X bar 1 dan X bar 2, di mana varians S2 kuadrat atau standar deviasi SX dari X bar 1 lebih kecil dari X bar 2, maka dapat disimpulkan bahwa pendugaan X bar 1 lebih baik dari pendugaan X bar 2.
Pendugaan dengan standar deviasi yang paling kecil adalah pendugaan yang efisien. Kemudian, X bar 1 lebih kecil daripada X bar 2. Jadi, bisa disimpulkan pendugaan X bar 1 lebih baik dan lebih efisien dibandingkan X bar 2. Bisa kita lihat pada grafiknya bahwa X bar 1 lebih kecil daripada X bar 2. Jadi, yang lebih efisien yaitu X bar 1 kuadrat. Masuk ke sifat selanjutnya yaitu konsisten. Pendugaan yang konsisten atau konsisten estimator adalah nilai dugaan X bar yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya dengan semakin bertambahnya jumlah sampel atau N. Jadi, ukuran sampel yang semakin besar cenderung memberikan pendugaan yang konsisten dibandingkan dengan ukuran sampel yang kecil. X bar merupakan pendugaan yang konsisten terhadap mu karena apabila N mendekati N, maka mu X mendekati X bar, dan apabila N sama dengan N, maka X bar sama dengan mu. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa semakin kecil jumlah sampel N, maka nilai dugaannya semakin jauh dari nilai sebenarnya. Misalnya, dengan sampel N kecil mempunyai nilai dugaan di X bar 2 dan relatif jauh dibandingkan dengan nilai mu sebenarnya. Apabila jumlah sampel diperbesar menjadi N sangat besar, maka nilai dugaan menjadi X bar dan menjadi dugaan akan lebih baik daripada X bar 2. Apabila jumlah N ditambah dengan N tak terhingga, maka distribusi sampel menjadi pengempis berupa garis lurus di atas parameter yang sebenarnya atau X bar sama dengan mu. Inilah pembuktian bahwa semakin besarnya sampel, maka nilai pendugaannya akan semakin konsisten. Kemudian kita akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu pembahasan selanjutnya yaitu pendugaan interval. Jadi, pendugaan interval adalah suatu interval yang menyatakan selang di mana suatu parameter populasi mungkin berada. Pendugaan interval menunjukkan pada interval berapa suatu parameter populasi akan berada. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa suatu nilai dugaan tidak mungkin dapat dipercaya penuh 100%. Karena nilai tersebut didasarkan pada sampel yang merupakan bagian dari populasi. Suatu interval keyakinan atau confidence interval yang dibatasi oleh dua nilai yang disebut batas bawah dan batas atas lebih memungkinkan bahwa suatu parameter akan berada pada kisaran interval tersebut. Interval keyakinan untuk rata-rata hitung populasi adalah interval yang memiliki probabilitas besar mengandung rata-rata hitung populasi. Bisa kita lihat di sini bentuk umum interval keyakinan adalah X dalam kurung X dikurang X S Z lebih kecil dari P lebih kecil S ditambah X S Z sama dengan C, di mana S adalah statistik yang merupakan pendugaan parameter populasi atau P adalah parameter populasi yang tidak diketahui, Sx adalah standar deviasi distribusi sampel statistik, Z di sini merupakan suatu nilai yang ditentukan oleh probabilitas yang berhubungan dengan pendugaan interval. Nilai Z diperoleh dari tabel luas di bawah kurva normal. C merupakan probabilitas atau tingkat keyakinan yang dalam praktik sudah ditentukan dahulu. S dikurang Z Sx di sini nilai batas bawah keyakinan. S ditambah X S Z adalah nilai batas atas keyakinan. Nilai C berada pada kisaran 0 sampai 1
Apabila nilainya mendekati 1, maka akan semakin baik interval keyakinannya. Misalkan C sama dengan 0,95 atau interval keyakinan 95% dapat diartikan bahwa keyakinan 95% dari interval disusun akan mengandung parameter yang sama dengan yang diduga. Apabila C sama dengan 0,99, berarti juga bahwa 99% dari interval yang disusun akan mengandung parameter sama dengan dugaannya. Jadi, semakin besar interval keyakinan, maka akan semakin yakin bahwa nilai parameter akan sama dengan nilai dugaannya. Oleh karena itu, apabila nilai C semakin rendah, maka keyakinan bahwa interval tersebut mengandung parameter yang sama dengan yang diduga juga semakin kecil. Apabila ditentukan probabilitas keyakinan, berarti bahwa 95% interval yang disusun untuk rata-rata hitung akan sama dengan parameter. Di sini kita masuk ke contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum. Bisa kita lihat pada gambar di atas, interval keyakinan 95% terhubungkan dengan nilai Z antara 0,90 minus 1,96 sampai dengan 1,96. Dapat diartikan juga bahwa 95% dari rata-rata hitung sampel X bar akan terletak dalam plus kurang lebih 1,96 kali standar deviasi. Sedangkan untuk keyakinan 99%, maka rata-rata hitungnya juga akan terletak di dalam kurang lebih 2,58 kali standar deviasinya. Interval keyakinan juga dapat dituliskan untuk C sama dengan 0,95 adalah P mu plus minus 1,96 SX, dan untuk C sama dengan 0,99 adalah mu plus minus 2,58 S. Masuk ke contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum yang kedua. Bisa dilihat di sini, luas kurva adalah 1. Jadi luas kurvanya adalah 1 dan simetris, yaitu sisi kanan dan kiri luasnya sama, yaitu 0,5. Nilai C sama dengan 0,95 apabila dibagi menjadi 2 bagian simetris, maka menjadi 0,4.750 yang diperoleh dari 0,95 dibagi 2 apabila digunakan tabel luas bawah kurva normal untuk probabilitas 0,4.750, maka akan diperoleh nilai Z sebesar 1,96. Begitu juga untuk C sama dengan 0,99. Maka probabilitasnya adalah 0,99 dibagi 2 sama dengan 0,4950. Nilai probabilitas terhubung dengan nilai Z sama dengan 2,58. Setelah menemukan nilai Z dan standar deviasinya, maka dapat dibuat interval keyakinan dengan mudah. Misalkan untuk C sama dengan 0,95 adalah P dalam kurung minus 1,96 SZ dikurang kurang dari mu kurang dari plus 1,96 XZ sama dengan 0,95, sedang untuk C sama dengan 0,99 adalah P dalam kurung X bar kurang dari 2,58 SX kurang dari mu kurang dari X bar plus 2,58 XZ SX sama dengan 0,99. Jadi, untuk mengembangkan konsep selang interval, misalkan bahwa
suatu populasi yang terdiri atas 138 bank dan akan dipilih sebanyak 100 bank sebagai sampel untuk melihat kinerja perbankan. Apabila diasumsikan bahwa C sama dengan 95, maka diharapkan akan menemukan 95 dari 100 interval keyakinan akan mengandung rata-rata populasi dan sekitar 5%nya tidak. Dalam bentuk gambar dapat disajikan seperti ini. Bisa kita lihat. Pada gambar terlihat bahwa interval 1 dengan nilai rata-rata interval 95 dengan rata-rata X bar 95 mengandung nilai parameter X bar 95 dan hanya X bar 96 sampai X bar 100 atau 5% interval saja yang tidak mengandung mu. Jadi, interval keyakinan C sama dengan 95 dapat diartikan bahwa sebanyak 95% interval dari statistik S-bar mengandung nilai parameter aslinya, yaitu mu, dan hanya 5% interval yang tidak mengandung parameternya. Kita akan masuk ke subbab selanjutnya, yaitu kesalahan standar rata-rata hitung sampel atau standard error or sample mean. Kesalahan standar atau rata-rata hitung sampel adalah standar deviasi distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata dihitung dengan rumus sebagai berikut. Untuk populasi tidak terbatas, N kecil per N besar dikurang 0,05, yaitu Sx atau standar deviasi sama dengan S per akar N. Untuk populasi yang terbatas adalah N kecil per N besar lebih dari 0,05 N, di mana standar deviasi sama dengan S per N per akar N, akar N dikurang N besar dikurang N per N besar dikurang 1, di mana S adalah standar deviasi populasi, Sx merupakan standar error atau kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel, N kecil adalah jumlah ukuran sampel, dan N besar adalah jumlah atau ukuran populasi. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ke pembahasan kelima, yaitu tentang menyusun interval keyakinan. Sebagaimana yang telah dipelajari sebelumnya tentang rumus interval keyakinan, maka untuk interval keyakinan rata-rata dapat dihitung sebagai berikut. X bar sama dengan Z alfa per SZS dibagi SS dibagi akar N. Untuk populasi yang terbatas, faktor koreksi menjadi akar dalam kurung N besar dikurang N kecil, tutup kurung, per N besar dikurang 1. Nilai X bar merupakan nilai rata-rata dari sampel. Sedangkan nilai Z untuk beberapa nilai C dapat disajikan sebagai berikut. Di sini ada tingkat keyakinan, di sini ada tabel, kita bisa melihat di sini ada tingkat keyakinan, C dibagi 2, kemudian nilai terdekat, nilai Z, kemudian nilai Z. Jika tingkat keyakinannya 0,99, maka C dibagi 2 adalah 0,950, nilai terdekatnya 4.951, dan nilai Z-nya 2,58. Yang kedua, jika tingkat keyakinannya 0,98, maka C dibagi 2-nya adalah 4.900, nilai terdekatnya adalah 4.901, dan nilai Z-nya adalah 2,33. Kemudian ada tingkat keyakinan 0,95, di mana C dibagi 2 sama dengan 0,4750, kemudian nilai terdekatnya 0,750, dan nilai Z-nya 1,96.
Kemudian jika tingkat keyakinannya 0,90, maka C dibagi 2 sama dengan 0,4500 dan nilai terdekatnya 0,4505 dan nilai Z-nya 1,65. Selanjutnya tingkat keyakinan 0,95, C dibagi 2 0,420, 4.250, nilai terdekatnya adalah 0,4251 dan nilai Z-nya 1,44. Dan yang terakhir di sini ada tingkat keyakinannya yaitu 0,80, C dibagi 2-nya sama dengan 0,4000, nilai terdekatnya adalah 0,3099, 3997 dan nilai Z-nya 1,98. Berdasarkan pada nilai Z dan diasumsikan bahwa N kecil kurang dari 30 dapat disusun interval beberapa keyakinan seperti berikut. Bisa kita lihat di sini, nomor 1, interval keyakinan 99% sama dengan X bar plus minus 2,58 S per akar N. Kemudian interval kedua, nomor 2, interval keyakinannya 98%, maka X bar plus minus 2,33 S per akar N. Nomor 3, interval keyakinannya 95%, X bar plus minus 1,96 S per akar N. Kemudian keempat, ada interval keyakinan sebesar 90%, X bar plus minus 1,65 S per akar N. Yang kelima ada interval keyakinan 85%, yaitu plus minus 1,44 S per akar N. Dan yang terakhir interval keyakinan 95%, X bar plus minus 1,28 S per akar N. Bisa kita lihat interval keyakinan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Nilai parameter yang sebenarnya diharapkan alfa adalah dan terdapat pada interval 1 dikurang alfa. Dengan batas bawah yaitu min Z alfa per 2 dan batas atasnya min alfa per 2. Batas atasnya Z alfa per 2. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu interval keyakinan untuk rata-rata. Bisa kita lihat pada bagian di bawah terdapat proses penyusunan interval keyakinan sebagaimana dapat dipelajari di bab sebelumnya. Bisa jadi lebih mudah gitu. Jadi saya akan membacakan mekanisme bagian di bawah ini. Dari mulai identifikasi masalah, kemudian dari mulai mengidentifikasikan masalah, kemudian menentukan sampel N dan nilai rata-rata X-nya atau X bar. Dari situ kita bisa menentukan keyakinan C atau alfa dalam kurung 1 dikurang C dan nilai Z. Kemudian di atasnya ada populasi tidak terbatas, di mana X bar plus minus Z alfa per 2 dibagi akar N. Kemudian populasi terbatas di bawah X bar plus minus X alfa per N dibagi akar dari N dikali akar N besar dikurang N kecil per N dikurang 1. Di tahap pertama ini adalah menentukan masalah yang akan dihadapi. Misalnya masalah tentang inflasi. Setelah menentukan masalah seperti inflasi, kemudian menentukan nih sampelnya. Sampel dipilih dari lokasi dan desa, komoditas serta penduduk yang dipandang untuk mewakili
populasi tersebut. Dari sampel dapat diketahui nilai rata-rata standar deviasinya. Setelah menemukan statistik sampel, kemudian menentukan tingkat kepercayaan diperoleh dari nilai Z. Tahap terakhir adalah membuat interval faktor koreksi, apakah populasinya terbatas atau tidak. Penyusunan interval keyakinan untuk rata-rata ditentukan oleh dua hal, yaitu bentuk distribusi sampel, apakah standar deviasi populasi diketahui atau tidak. Bisa kita lihat di slide berikutnya, terdapat distribusi normal dan standar deviasi populasi yang diketahui. Jadi, apabila distribusi sampling rata-rata mendekati normal dan standar deviasi populasi alfa diketahui, maka dapat dicari nilai standar error X-nya. Dalam rumus kita bisa melihat yaitu probabilitas dalam kurung X bar dikurang Z alfa per 2 sigma X kurang dari mu kurang dari dalam kurung X bar plus minus Z alfa per 2 S dibagi akar dari N besar dikurang N per N besar dikurang 1 N SX tutup kurung sama dengan C, atau probabilitas dalam kurung X bar di plus minus Z alfa dibagi 2 X SX sama dengan C, di mana bisa kita lihat bahwa X bar adalah rata-rata dari sampel. Z alfa per 2 adalah nilai Z dari tingkat kepercayaan alfa. Mu adalah standar deviasi populasi. Kemudian SX adalah standar error atau kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel sama dengan sigma per akar N kecil akar dari N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1. C adalah tingkat keyakinan, kemudian alfa sama dengan 1 dikurang C. Kemudian bisa kita lihat di sini terdapat distribusi normal dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Pada populasi yang sangat besar, seringkali parameter populasi tidak dapat ditemukan. Sebagai contoh, nilai rata-rata hitung yang mengakibatkan standar deviasi populasi juga tidak dapat ditemukan. Untuk kasus seperti itu, maka standar deviasi populasi harus diduga dari sampel. Standar deviasi sampel dinyatakan dengan S dan standar errornya dinyatakan dengan SX. Hubungan antara standar deviasi dan standar error dinyatakan sebagai berikut. Standar error untuk populasi tidak terbatas di mana SX sama dengan S per akar N. Kemudian standar error untuk populasi yang terbatas dan N kecil per N besar lebih dari 0,005, di mana SX sama dengan S per akar N dikali akar dari N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1. Oleh karena itu, standar error populasi atau sigma X diduga dengan SX. Maka variabel random tidak mengikuti distribusi normal. Variabel random di sini mempunyai distribusi yang dinamakan dengan distribusi T-Staden. Distribusi T-Staden merupakan distribusi kontinu yang memiliki nilai rata-rata 0 dan berbentuk simetris. Distribusi T-Staden merupakan walaupun bukan suatu distribusi normal, apabila jumlah sampelnya semakin besar, maka akan mendekati
distribusi normal seperti pada gambar di sini yang bisa kita lihat pada gambar. Apabila sampel kecil, maka kurva cenderung mendatar. Apabila jumlah sampel meningkat, maka kurva akan lebih runcing. Dan apabila jumlah sampel mendekati 30, maka kurva akan terlihat seperti normal. Bisa kita lihat pada gambar, pada distribusi T dengan N-nya sama dengan 5, jika N-nya makin kecil, maka kurvanya akan semakin mendatar atau semakin lurus. Kemudian yang kedua ada distribusi T dengan sama dengan 15, semakin besar N-nya maka akan semakin meruncing. Bisa kita lihat ada lambang segitiga di sini. Kemudian distribusi T dengan N sama dengan 25 di bintang ini, maka dia akan semakin meruncing ke atas. Dia distribusi T dengan N sama dengan 25, bisa kita lihat dari sini di lambang bintang, dan distribusi normal standarnya itu yang paling runcing. Sebagai nilai Z, bagaimana nih cara mencari nilai T? Untuk mencari nilai T digunakan pada tabel T. Pada kolom merupakan tingkat keyakinan yaitu alfa yang diperoleh dari 1 kurang C. Pada baris merupakan batas bebas DF yang diperoleh dari N dikurang 1. Perpotongan antara derajat bebas pada baris dan tingkat keyakinan pada kolom akan menghasilkan nilai T. Kemudian ada distribusi sampel mendekati normal dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Rumus umum pendugaan interval dengan standar deviasi populasi sigma digantikan dengan standar deviasi sampel adalah sebagai berikut. Kurung kurawal dalam kurung X bar dikurang T alpha per 2 dibagi 2 SX tutup kurung mu kurang dari mu kurang dari dalam kurung X bar ditambah T alpha per 2 dikali SX tutup kurung, di mana X bar merupakan rata-rata dari sampel, kemudian T alpha per 2 merupakan nilai T dari tingkat kepercayaan alpha, mu di sini adalah rata-rata populasi yang diduga, kemudian XS merupakan standar error atau kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel, kemudian C adalah tingkat keyakinan, dan alfa di sini merupakan 1 dikurang C. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu interval keyakinan selisih rata-rata dan proporsi. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu distribusi sampel mendekati normal dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Kasus distribusi sampel mendekati normal dan standar deviasi populasi tidak diketahui merupakan paduan dari bagian A dan B di atas. Apabila standar deviasi dari populasi tidak diketahui, maka kita tidak yakin apakah distribusi populasi bersifat normal atau tidak. Berdasarkan pada dalil batas tengah dan pola distribusi T-Staden, maka diketahui, maka jika semakin banyak sampel atau mendekati 30, maka distribusi akan mendekati normal. Oleh sebab itu, walaupun standar deviasinya tidak diketahui, apabila jumlah sampel di atas 30, maka dapat digunakan sebagai pendugaan bahwa distribusi data normal, sedangkan standar deviasi populasi yang tidak diketahui dapat digunakan dari standar deviasi sampel. Rumus umumnya pendugaan untuk distribusi sampel mendekati normal dan standar deviasi populasi tidak diketahui adalah sebagai rumus berikut. Kurung kurawal dalam kurung X bar dikurang T alpha per 2 dikali SX tutup kurung kurang dari mu
kurang dari dalam kurung X bar ditambah T alfa per 2 dikali SX tutup kurung, di mana X bar merupakan rata-rata sampel, T alfa per 2 merupakan nilai T dari tingkat kepercayaan alfa, kemudian mu rat adalah rata-rata populasi yang diduga, kemudian SX adalah nilai error atau kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel. C di sini merupakan tingkat keyakinan dan alfa di sini merupakan 1 dikurang C. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu interval keyakinan selisih rata-rata dan proporsi. Jadi, proporsi ini menunjukkan kata presentase dalam kurung proporsi dikali 100% dari suatu bagian unsur terhadap total bagian atau unsur. Proporsi mempunyai distribusi sampling yang bersifat normal dan nilai rata-rata distribusi proporsi sampel merupakan dugaan tidak bias terhadap proporsi populasi. Teori prosedur pendugaan untuk proporsi populasi sama dengan pendugaan pada rata-rata hitung sampel, disebabkan nilai dari parameter kebanyakan tidak diketahui. Maka pendugaan baik standar deviasi populasi P adalah standar deviasi proporsi sampel SX. Standar deviasi proporsi sampel dirumuskan sebagai berikut, yaitu untuk populasi yang tidak terbatas, SP sama dengan akar dari P dikali 1 dikurang P per N dikurang 1 dikali akar dari N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1. Untuk populasi yang tidak terbatas, bisa kita lihat rumusnya yaitu SP akar dari P dikali 1 dikurang P per N kurang 1. Bentuk pendugaan proporsi populasi dirumuskan sebagai probabilitas dalam kurung P dikurang Z alfa per 2 dikali SP kurang dari P ditambah Z alfa per 2 dikali SP, di mana P merupakan proporsi sampel, Z alfa per 2 adalah nilai Z dari tingkat keyakinan alfa, P besar merupakan proporsi populasi yang diduga, SP merupakan standar error atau kesalahan dari proporsi, C adalah tingkat keyakinan, alfa di sini adalah 1 dikurang C. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan terakhir, yaitu interval keyakinan selisih rata-rata dan proporsi. Jadi, selisih rata-rata dan proporsi maksud dan tujuan dari selisih dua populasi adalah untuk melihat apakah dua populasi mempunyai parameter atau statistik yang sama. Selisih rata-rata dan proporsi mempunyai distribusi yang bersifat normal. Apabila X bar 1 dan X2 merupakan rata-rata, sedangkan P1 dan P2 merupakan porsi dari dua populasi yang mendekati normal, maka selisih X bar 1 dikurang X bar 2 dan dalam kurung P1 dikurang P2 juga mempunyai sifat yang normal. Bisa kita lihat di sini nilai probabilitasnya, yaitu dalam kurung X bar 1 dikurang X bar 2 tutup kurung dikurang Z alfa per 2S dikali SX tutup kurung dikurang mu 1 kurang dari mu 1 dikurang mu 2 kurang dari X bar 1 dikurang X bar 2 ditambah Z alfa per 2 dikali SX, di mana standar error dari nilai selisih rata-rata adalah sigma X1 dikurang X2 sama dengan akar dari X1
sigma kuadrat sigma x1 kuadrat ditambah sigma x2 kuadrat. Sigma x1 kuadrat per n1 ditambah sigma x2 kuadrat per n2. Apabila standar deviasi dari populasi tidak ada, maka dapat diduga sebagai standar sampel, yaitu S x1 dikurang x2 sama dengan akar dari S x1 kuadrat per n1 ditambah S x2 kuadrat per n2, di mana sigma x1 dikurang x2 merupakan standar error selisih rata-rata populasi, S x1 dikurang S x2 adalah standar error rata-rata selisih rata-rata, kemudian S x1 dikurang x2 merupakan standar error selisih rata-rata sampling, S x1 dikali S x2 standar deviasi dari dua populasi, dan yang terakhir N1 dan N2 adalah jumlah sampel setiap populasi. Masuk ke subbab berikutnya, yaitu interval keyakinan untuk selisih proporsi, di mana selain nilai rata-rata juga terdapat selisih proporsinya. Interval keyakinan untuk selisih proporsi dirumuskan sebagai berikut, di mana probabilitas dalam kurung P1 dikurang P2 dikurang Z alfa per 2 dikali S P1 dikurang P2 tutup kurung dari P1 dikurang P2 kurang dari P1 dikurang P2 ditambah X alfa per 2 dikali S P1 dikurang P2. Standar error, di mana standar error dari nilai selisih proporsi adalah SP1 dikurang P2 sama dengan akar dari P1 dikali 1 dikurang P1 per N1 ditambah 1 dikurang 1 ditambah P2 dikali 1 dikurang P2 per N1 dikurang 1, di mana P1 dan P2 merupakan proporsi sampel dari dua populasi, kemudian SP1 dan SP2 merupakan standar error selisih proporsi dari dua populasi, kemudian N1 dan N2 merupakan jumlah sampel setiap populasi. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu terakhir, memilih ukuran sampel. Kesimpulan yang baik apabila statistik populasi sama dengan mendekati parameter populasi, kondisi demikian menghendaki jumlah sampel sama dengan populasi, N besar sama dengan N kecil sama dengan N besar. Hal tersebut akan sulit terjadi karena sensus atau sampel besar akan membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar. Kita langsung masuk saja ke faktor ukuran sampel. Faktor yang mempengaruhi jumlah sampel. Yang pertama adalah tingkat keyakinan yang dipilih. Pada contoh tingkat keyakinan biasanya 0,95 atau 0,99, tapi bisa juga angka lainnya. Pada dasarnya, semakin tinggi tingkat keyakinan maka akan semakin membutuhkan sampel yang besar. Perlu diingat apabila tingkat keyakinan semakin meningkat, maka Z juga akan semakin meningkat. Peningkatan nilai Z terkait dengan nilai standar deviasi kecil, dan deviasi disebabkan faktor pembagi, yaitu N sampel yang besar. Oleh sebab itu, semakin tinggi tingkat keyakinannya, semakin besar sampel yang dibutuhkan. Yang kedua adalah kesalahan maksimum yang diperbolehkan. Apabila dasarnya semakin baik, hasil penelitian adalah kesalahan minimum. Oleh sebab itu perlu diperhatikan terlebih dahulu kesalahan maksimum yang akan ditoleransi pada tingkat keyakinan yang ditemukan.
Dan yang terakhir adalah variasi dari populasi. Variasi populasi diukur dengan standar deviasi. Pada kasus standar deviasi populasi tidak diketahui, maka standar deviasi populasi harus diduga dengan standar deviasi sampel. Semakin kecil standar deviasi, biasanya membutuhkan ukuran sampel yang lebih besar. Pembahasan selanjutnya yaitu jumlah sampel untuk menduga rata-rata populasi, di mana rumusnya adalah N sama dengan X alfa bagi 2 dikali sigma per E kuadrat. Rumus ini diturunkan dari interval keyakinan sebagaimana diuraikan sebagai berikut, di mana P dalam kurung minus Z alfa bagi 2 dikurang Z alfa per 2 tutup kurung sama dengan C sama dengan 1 dikurang alfa. Dalam kurung min Z alfa dibagi 2 dikurang X bar dikurang mu per sigma per akar N dikurang Z alfa per 2. Kemudian X min X alfa per 2 di dalam kurung mu di dalam kurung sigma per X akar N dikurang X bar dikurang mu kurang dari X alfa bagi 2 dalam kurung sigma per akar N X min mu dikurang Z alfa per 2 dalam kurung sigma per akar N. Ingat bahwa error adalah E sama dengan sigma kurang mu. E sama dengan E kurang dari Z alfa per 2 dalam kurung sigma per N. E2 sama dengan Z alfa per 2 kuadrat dalam kurung sigma kuadrat per 2 per N. N sama dengan X alfa per 2 per E kuadrat. Dari rumus bisa disimpulkan bahwa A semakin besar standar deviasi, maka semakin banyak N, dan B semakin tinggi tingkat keyakinan, maka semakin besar pula jumlah sampelnya. Untuk mendapatkan rumus lanjut ke sub berikutnya tentang pembahasan rumus jumlah sampel untuk menduga rata-rata proporsi, kita mendapatkan rumus jumlah sampel dalam pendugaan proporsi populasi dapat diturunkan sebagai berikut, yaitu P dalam kurung min Z alfa per 2 kurang dari Z alfa per 2 tutup kurung sama dengan C sama dengan 1 min alfa dalam kurung min Z alfa per 2 dalam kurung akar dari P kali 1 kurang P per N kurang 1 kurang dari P1 dikurang P2 kurang dari Z alfa per 2 dalam kurung akar P kali 1 min P per N kurang 1. P1 kurang P2 kurang dari Z alfa per 2 dalam kurung akar dari P kali 1 kurang P per N kurang 1. Ingat bahwa error adalah E sama dengan P1 dikurang P2. Error kurang dari Z alfa per 2 dalam kurung P dalam kurung Z alfa per 2 kuadrat P dalam kurung P dikali 1 kurang P per N1. Dipindahkan N1 ke sisi kiri jadi N kurang 1 sama dengan X kuadrat X alfa per 2 kuadrat dikali P dikali 1 min P sehingga N menjadi N dalam kurung Z
alfa per 2 kuadrat P kali kurang 1 kurang P per error kuadrat ditambah 1. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa disebutkan atau di komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.